warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat, anak-anak kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Ananda Irfansyah. Ibu mohon bantuannya untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ibu akan coba mengajak kehadiran satu persatu. Irfansyah. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ega. Hadir Ibu. Mila. Siap Bu, ada. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Ini kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada 3.3, yaitu menganalisis informasi, pengetahuan, dan urusan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan, lisan, dan tulis. Indikator pencapaian kompetensi di sini yang kita akan fokus ke 3.3.1. Mengidentifikasi gagasan umum dan fakta penting pengetahuan dan urusan kejadian dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran. Di sini kita memiliki tujuan pembelajaran untuk hari ini melalui model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan berdiskusi secara kelompok. Untuk yang selanjutnya, adakah yang masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Kan? Pembelajaran sebelumnya kita membahas mengenai struktur teks prosedur. Ya, minggu lalu kita membahas mengenai struktur teks prosedur. Adakah bagian dari struktur tersebut, anak-anak? Ripal, Bu. Di manakah Ripal? Ya, Ripal, silakan Ripal. Struktur teks prosedur ada 3 Bu, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan penilaian, tentunya mengenai penilaian sikap. Ibu akan melakukan observasi untuk penilaian sikap kalian di sini. Video, kalian silahkan simak video tersebut, cari informasi yang didapat dari video tersebut. Fenomena awan berbentuk layaknya gelombang tsunami ini dikenal dengan istilah awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini terlihat di atas runway Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Nah, setelah kalian menyimak tadi video tersebut, adakah yang bisa menyampaikan gagasan umum yang berada dari video tersebut? Ibu Mita, Bu. Ya, Mita, silakan. Gagasan umumnya adalah fenomena alam awan cumulonimbus yang terlihat di atas landasan Bandara Sultan Hasanuddin. Siapakah yang bisa menjelaskan mengenai fakta yang terjadi di video tersebut? Mila, Ibu. Ya, Mila yang Raisan ya, yang mengangkat tangan ya. Ya, Silakan, Bu. Mila. Bagian faktanya adalah pihak BMKG mengeluarkan peringatan dini ke pihak bandara terkait karena gumpalan awan ini dianggap berbahaya saat mendarat dan lepas landas. Ya, sekiranya di sini setelah mengetahui informasi dari video tersebut, adakah yang bisa merumuskan pengertian teks eksplanasi yang sedang kita bahas ini menurut kalian sendiri? Ranti, Ibu, izin menjawab. Ya, Ranti, ya silakan Ranti. Menurut Ranti, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Proses terjadinya sesuatu. Tadi itu di video menjelaskan mengenai terjadinya awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus. Ini ada yang bisa menjelaskan apa saja sih di sana ciri-cirinya? Mila, Ibu.
kedua, ya silakan Mila. Hal yang dibahas berupa fenomena alam, Bu. Fenomena alam, tapi di sini perlu kalian ketahui anak-anak, di sini mengenai teks eksplanasi tidak hanya fenomena alam Oh ya, iya, Bu. yang tidak hanya fenomena alam, bisa jadi fenomena sosial, fenomena budaya yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Adakah yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan gagasan umum atau gagasan utama itu? Alpina, Bu Alpina. Ya, silakan Alvina. Gagasan umum adalah gagasan yang menjadi inti permasalahan terdapat pada paragraf atau wacana atau ide pokok disebutnya, Bu. Oh ya, terima kasih. Jadi gagasan umum itu bisa disebut dengan gagasan utama atau ide pokok ya, berisi informasi ya. Nah, tadi gagasan umum yang disebutkan Alina ini di sini gagasan yang jadi inti satu permasalahan terdapat pada paragraf atau wacana dan biasanya diisi dengan kalimat penjelas. Seperti itu ya. Nah, jadi paragraf juga ibu tadi udah tuliskan di sini supaya kalian bisa mempelajari lebih jelas lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, setelah kalian tadi bisa merumuskan mengenai pengertian, ciri-ciri, gagasan umum dan fakta, untuk kegiatan kita selanjutnya, ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ini dia tugas kelompok ya anak-anak ya. Nah, di sini kelompoknya ibu akan bacakan ya. Untuk kelompok 1 atau kelompok puisi, di sini ada Irfanka, Ega, Ranti. Kelompok 2 atau kelompok cerpen, ada Alvina, Eka, Amin, Mila, Nita, dan Rifal. Untuk tugasnya, anak-anak silahkan kalian baca di LKPD yang sudah ibu kirimkan di WhatsApp group. LKPD di sana ada teks yang berjudul demonstrasi massa yang harus kalian identifikasi dan analisis apa yang berada di dalam teks demonstrasi massa tersebut. Berikan kalian waktu sekitar 10 menit. Iya, Bu. Supaya kalian Iya, bisa Bu. bekerjasama dengan teman yang lainnya. Silahkan anak-anak dimulai untuk diskusinya. Iya, Bu. Apabila ada kendala atau masalah, silahkan ditanyakan ke ibu ya. Sudah cukup anak-anak? Udah, Bu. Ya, alhamdulillah. Silahkan. Sudah siap kelompok 1? Ya. Ranti Ibu. Ya, silakan Nak. Ranti, Cantik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti ingin mewakili kelompok puisi. Ini sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Yang menjadi gagasan umumnya adalah demonstrasi kerap terjadi di berbagai tempat. Selanjutnya yang menjadi bagian dari penting dan konteks eksplanasi yaitu kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh kondisi sosial ekonomi. Jawabannya, ciri umum teks eksplanasi adalah strukturnya terdiri pertanyaan umum, urutan sebab akibat, kemudian memuat informasi berdasarkan fakta, kefaktualannya bersifat ilmiah. Ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok cerpen dari yang dari disampaikan kelompok 1? Ya, Dari kelompok cerpen ada sedikit berbeda, Bu. ada sedikit berbeda di bagian Di bagian ciri umum. Oh ya, itu yang berbeda ya. Berarti nanti sekarang kalian sampaikan dulu gagasan umum, fakta, dan ciri-cirinya tersebut. Silakan untuk kelompok 2, kelompok cerpen menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina, perwakilan dari kelompok cerpen, mengidentifikasikan gagasan umum hasil diskusi kami ya. Kalimat dalam teks eksplanasi demonstrasi massa, akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi di hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Dan Dalam fakta penting dalam teks eksplanasi, yang pertama, kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh kondisi sosial. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, ini yang dari ciri-ciri itu ada perbedaan dari kelompok puisi ya Bu ya. Ya. Ciri umum teks eksplanasi adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat. Jadi ya, perbedaannya dari kelompok, terima kasih Alvina, perbedaannya dari kelompok 1, kelompok puisi dan kelompok itu ada di poin yang ketiga ya, mengenai ciri-cirinya ya. Iya, Di sana kelompok
kelompok 1 tidak menyertakan interpretasi atau penutup di sana ya. Iya. Anak-anak, setelah kita melakukan diskusi di sini, alhamdulillah diskusi selesai ya. Ya Bu. Iya, Bu. Di sini adakah yang bisa menyimpulkan? Isan, Bu. Ya, Isan, silakan. Semangat Isan, sekali Bu. kan? Isan akan mencoba menyimpulkan setelah kita diskusi. Dapat mengetahui bagian-bagian dari teks eksplanasi yaitu gagasan umum dan fakta-fakta penting. Ya, terima kasih Isan. Saya jadi tahu ternyata di teks eksplanasi ini menjelaskan mengenai mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Seperti itu ya. Iya, Bu. Selanjutnya setelah kita belajar hari ini mengenai teks eksplanasi, apa yang kalian rasakan? Yang kalian, oh ternyata pembelajaran hari ini bagaimana nih? Menyenangkan, Bu. Seru Bu. Menyenangkan. Ada yang bisa menjelaskan manfaat pembelajaran kita hari ini anak-anak? Alpina Bu, Ya silakan Kak. manfaat pembelajaran hari ini kita menjadi mengetahui proses suatu fenomena atau kejadian itu terjadi. Ya. Selain untuk mengukur kemampuan kalian di bidang pengetahuan, di sini silakan kalian mengerjakan evaluasi mandiri atau tugas mandiri di sini. Di sini Ibu sudah mengirimkan linknya ke WhatsApp grup kita yang biasa kita pakai untuk pembelajaran. Linknya sudah Ibu kirim, jadi kalian silakan kerjakan evaluasi mandiri ini. Ibu berikan waktu sekitar 5 menit. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Dipersiapkan diri kalian ya. Nah, simpulan pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan simpulan pembelajaran kita hari ini? Mila, Ibu. Ya, silakan Mila. Mila akan mencoba menyimpulkan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Iya, betul. Selanjutnya ada lagi yang menambahkan? Ega akan menambahkan Bu. Ya, Silakan eksplorasi berisikan gagasan umum dan fakta penting Bu. ya, terima kasih anak-anak untuk simpulannya. Jadi marilah kita simpulkan bersama kalau eksplanasi ini teks yang menjelaskan peristiwa atau kejadian sesuatu. Nah, pelajaran itu selalu menyelipkan mengenai kata-kata bijak. Silakan di sini. Hiduplah seakan kamu akan mati besok. Belajar akan kamu hidup selamanya. Ini Mahatma Gandhi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kalian bisa kembali ke rumah. Iya, Bu. Silakan dipimpin doa untuk wakilnya. Isan, Bu. Silakan Isan. Ya. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini.